Sekarang saya ini ada pelayanan arena baru, ya arena baru, yaitu di Dubai. Ya, Dubai itu di mana? Di mana? Di Indonesia. Bukan di Bandung, bukan. Ya, itu di Arab, ya di daerah tidak itu di Emirates, Arab Emirates. Ya, saya bersyukur Tuhan kasih itu satu kota, satu negara, ada dua kota besar, yaitu Dubai dan Abu Dhabi, ya. Dan di situ itu daerah Arab, ya, tapi boleh pelayanan, ya. Di situ ada orang Indonesia di sana. Ya. Memang saya melayani di kalangan orang Indonesia, ya. Tapi saya melihat Tuhan punya rencana, amin, ya. Ya memang belum bisa menjangkau mereka, tapi minimal firman Tuhan, Injil, ada komunitas Kristen di sana. Saya melihat itu Dubai sekarang jadi pusat, ya pusat semuanya sudah, ya. Yang bagus-bagus semuanya di Dubai, ada, ya. Apa yang paling bagus sana? Hotel yang paling bagus di sana, ya. Permainan golf, pertandingan golf di sana. Ya kalau mau main golf ke sana boleh. Pokoknya yang bagus-bagus, ya. 2020 nanti Expo dunia ada di sana, sudah dicanangkan 2020 Dubai. Waduh, ya. Saya bersyukur Tuhan kasih kesempatan di sana, ya. Jadi di mana bisa Injil diberitakan, ya. Saya lagi berdoa ini satu, kalau mau didoakan boleh, ya. Tuhan kasih tahun ini, Tuhan kasih, ya. Nggak tahu ini tahun depan atau apa yang ke sana, yaitu Moskow. Wah, Moskow di mana? Di Almere atau di mana? Bukan, ya. Itu di sana. Ya. Tolong doakan, ya. Tapi Tuhan kasih hati kepada saya karena Moskow pun juga sekarang menjadi berkembang juga, ya. Banyak orang-orang yang sudah terbuka jadi di sana Injil dulu dulu komunis, tapi sekarang Tuhan bekerja di sana. Sekarang juga kalau boleh dikatakan kita ini kejar-kejaran, amin. Kejar-kejaran sama dunia juga, kejar-kejaran sama saudara sepupu kita juga, seperti saudara sepupu kita. Mereka juga gitu. Kalau kita diam ya mereka akan menjara sana sini. Nah, justru situlah kita harus mau melakukannya. Memang tidak bisa saya sendiri, tapi apa yang dilakukan nanti orang lain juga melakukannya. Ya, itu kita gandengan tangan. Ini orang Indonesia, saya nggak percaya ini orang Indonesia. Ya, tapi sama ada orang Korea, ya. Wah, Korea itu semangat, ya. Bukan Spanyol, Filipina, Brasil dan sebagainya. Itu juga mereka melakukan firman Tuhan pergi ke seluruh dunia. Nah, supaya apa? Dunia dimenangkan kembali. Amin. Karena negara Eropa, ya ini negara Eropa ini, ya. Siap. Kekristenan sudah mulai menurun. Justru kita ini orang Asia yang Tuhan panggil untuk membangkitkan mereka kembali. Amin. Kalian Bapak Ibu sekalian yang lakukan sesuatu yang Tuhan sebenarnya sedang melakukan, yaitu mengembalikan Eropa. Nah, kalau saya juga ke Amerika sama juga, Australia juga dimenangkan kembali, betul ya. Yang percaya katakan amin. Nah, makanya serius ibadah, amin. Pelayanan yang serius, ibadah yang serius. Oke. Semua katakan semangat. Semangat. Enggak semangat. Semua katakan semangat. Sukacita. Karena Tuhan Yesus baik. Amin. Ya, oke. Hari ini saya akan berbicara. Nah, ini Tuhan kasih, ya, untuk sampaikan, ya, fungsi firman Tuhan. Tapi memang ini saya kasih di Jerman. Tapi Tuhan suruh kasih. Padahal Tuhan kasih yang lain, ya. Saya sudah siapkan yang lain, tapi ini yang harus disampaikan karena permasalahan banyak orang itu di sini, ya. Dengar firman Tuhan udah banyak. Kalau bisa agak dikerasi sedikit, dikit aja gitu, ya. Dengar banyak firman Tuhan, mungkin juga pengetahuannya tinggi firman Tuhan, tetapi fungsi firman Tuhan tidak berlaku dalam diri dia. Sangat disayangkan. Nah, hari ini saya pasti juga sudah sering dengar ini. Itu sebabnya dengarkan sebaik-baiknya, ya.
bagaimana firman Tuhan benar-benar berdampak dalam kehidupan kita. Kita baca satu ayat, 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk dan untuk. Ada berapa untuk itu? Oh, 3. 4. Ulangi supaya tahu ya, nggak perlu dihafal tapi tahu ya. Yang pertama untuk apa tadi? Mengajar. Bahasa Inggrisnya doctrine. Kalau bahasa Belandanya mungkin sama, doctrine juga. Yang pertama mengajar. Yang kedua menyatakan. Yang ketiga memperbaiki. Dan yang keempat mendidik orang dalam kebenaran. Ini harus tahu ya. Nah, ini luar biasa sekali. Kita harus tahu fungsi firman Tuhan. Jadi apa firman Tuhan? Berapa banyak orang saya perhatikan juga ya, tanpa disadari Alkitab itu bukan jimat. Iya betul. Iya, Alkitab itu bukan jimat dulu. Alkitab itu firman Tuhan terserak-serak, dikumpulkan jadi satu, begitu ya. Tapi bukan jimat. Ya, harus dibaca supaya apa ini tadi? Jadi mengajar doktrin dalam kehidupan kita, menyatakan kesalahan, apa yang salah dalam diri saya, betul nggak? Kemudian kelakuan saya harus berubah. Nah, kalau saya dengar firman Tuhan dan kelakuan nggak berubah, aduh, gimana kita ya? Firman Tuhan tidak berdampak dalam kehidupan kita dan mendidik orang dalam apa? Kebenaran. Coba itu kita melihat. Berapa banyak juga kadang-kadang orang aduh ya, waduh sudah malam kok belum ngantuk ya? Ya udahlah baca Alkitab. Gitu ngantuk. Alkitab kok jadi gini. Terus setahu saya kalau baca Alkitab, firman Tuhan bicara sama kita nggak ngantuk mestinya, betul nggak? Bicara, waduh iya kok ini, aduh kok begini, aduh Tuhan ampuni saya kok kayak begini, atau bersyukur, aduh Tuhan kok menghibur, iya kenapa saya harus khawatir, kenapa harus ragu-ragu? Nah itu firman Tuhan beri kekuatan kepada kita, amin. Bukan obat tidur. Amin ya. Oke, jadi kita salah menggunakannya. Itu penting sekali kita tahu fungsi dari firman Tuhan ya. Saya kasih satu contoh nih ya. Contoh ini. Nah, ini ada satu orang ini contoh saja ya. Dari Surabaya. Siapa dari Surabaya? Iya. Nah, dia tinggal di Surabaya. Dia mau pergi ke Manado. Nah, siapa orang Manado? Ya, tanya mereka nanti tahu mereka. Dari Surabaya dia mau ke Manado. Nah, karena mertuanya dia kerja sebenarnya, kerja di Manado. Ya, ada pekerjaan, jadi dia tinggal di hotel beberapa hari, tapi dia tahu mertuanya ada di kota tersebut, jadi dia telepon mertuanya ya. Mama mertua gimana kabarnya? Oh iya lah, mama mertuanya itu baru saja ditinggal oleh suaminya, berarti apa mertuanya meninggal. Aduh gimana? Iya gak ada orang di rumah sendirian. Oh kasihan sendirian ya. Dia mikir gimana caranya supaya mama mertuanya itu nggak kesepian. Dia punya ide. Oh kalau begitu dibeliin anjing bisa ngerti. Oke bisa sana sini. Waduh pokoknya dia pergi ke pet shop, bener juga ada anjing yang waduh udah pinter sekali, terlatih ngambil apa duduk cecek manis semuanya, pokoknya sudah terlatih semua ya. Oke dia tolong ya kirim ke alamat ini ya kepada ibu ini. Ya dikirim ya. Begitu dikirim besoknya ditanyain ya, aduh mama mertua gimana kabarnya, seneng nggak itu sampai? Aduh seneng sekali anjingnya begitu lezat gitu. Ternyata diapakan? Hati-hati sama orang Manado, tanya orang Manado. Sorry, ini contoh aja ya. Maksud saya nggak ngerti apa fungsi dari apa anjing tersebut. Ya mahal nggak anjing itu? Mahal nggak? Jangan dimakan. Saya nanya, dimakan ada gunanya nggak? Ada gunanya nggak? Ada, siapa yang ngomong nggak ada? Dia kenyang. Dimakan ada gunanya, tapi sangat kecil manfaatnya dimakan ya. Ya banyaklah makanan di sini ya.
Jangan anjing. Aduh, itu fungsinya sangat banyak sekali anjing. Bisa untuk nemenin, untuk apa segala macam, ngambil barang dan sebagainya. Itu dingek-ngok jadi dimari. Ya. Tapi saya mau kasih tahu, firman Tuhan juga demikian. Berapa banyak orang tidak memanfaatkan Alkitab yang sudah ada dalam hidup kita. Amin. Firman Tuhan itu luar biasa. Kalau kita memanfaatkannya, kalau kita ngerti, ya itu firman Tuhan luar biasa. Itu sebabnya kita harus ngerti firman Tuhan dan bagaimana firman Tuhan berdampak terhadap hidup kita. Amin. Nah, Tuhan sudah kasih satu perumpamaan yang bagus, ya. Sebenarnya perumpamaan apa? Penabur apa? Benih. Ya. Nah, daripada ilustrasinya orang Barat, ini ilustrasinya orang Afrika. Ya. Kita baca aja bergantian karena ayatnya banyak ya. Saya baca dulu, kemudian ganti layar, Bapak Ibu sekalian baca. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Ya. Pada waktu ia menabur, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Kemudian lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya apa? Tipis, ya. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Lalu satu, dua, tiga. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Jadi sekarang saya tanya, ada berapa jenis taman di sini? Loh, 3 lagi. Ini suka angka 3. 4. Ini berhitungnya agak susah ya. Ini 3 ya. 4. Yang satu di pinggir. Yang kedua berbatu-batu. Yang ketiga semak duri. Yang keempat tanah yang baik. Ini dihitung juga tanah yang baik. Jangan yang dihitung yang jeleknya aja. Yang baiknya juga dihitung 4. Nah ini luar biasanya kalau ayat ini, karena biasanya Tuhan kasih perumpamaan gak dikasih tahu artinya ya. Kali ini ayat perumpamaan ini Tuhan kasih tahu sendiri artinya dan dicatat sama firman Tuhan. Sebenarnya kita perlu perhatikan, bagus ini ya. Inilah arti apa? Perumpamaan. Puji Tuhan ya. Tuhan kasih, enggak semua ayat perumpamaan itu Tuhan kasih. Ada orang masih bingung ini apa artinya ya, begitu ya. Ya bahkan Tuhan nanti katakan nanti juga tahu artinya ya. Nah tapi kali ini dikasih tahu artinya ya. Ada beberapa di Lukas, Matius, Lukas juga ada, Markus juga ada ya. Nah ini kita baca di Lukas. Inilah arti, kadang-kadang saya ambil Lukas, kadang-kadang saya ambil Matius ya. Inilah arti perempuan itu. Benih itu ialah apa? Firman Tuhan. Benih itu firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu seumpama benih. Semua katakan benih. Benih itu kecil atau besar? Kecil. Nggak ada benih yang besar. Benih kecil ya. Ya kalaupun kelapa ya segitu masih kecil sebenarnya ya. Oke, benih itu kecil. Tapi nanti kalau sudah bertumbuh jadi apa? Maksud saya jangan remehkan firman Tuhan. Amin. Pada waktu bertumbuh memang tidak terasa. Sepertinya tidak ada faedahnya. Nah ini, sepertinya tidak ada pengaruhnya. Tapi kalau itu bertumbuh luar biasa. Kalau benih sudah jadi besar, kita katakan kayak biji sesawi bisa besar sekali, kelapa bisa sangat besar sekali. Wah luar biasa pengaruhnya dalam hidup kita. Amin. Nah itu sebabnya jangan meremehkan apa? Firman Tuhan. Taruh firman Tuhan yang benar. Karena firman Tuhan itu seperti benih yang jatuh di pinggir jalan. Berarti pertama, tanah yang pertama. Yang jatuh di pinggir jalan ialah orang yang telah apa? Mendengarnya. Mendengar apa? Mendengar apa? Firman. Kayak Bapak Ibu sekalian lagi mendengar kan? Ya, puji Tuhan ya. Ya, ini kan mendengar gitu ya. Kemudian datanglah apa? Iblis lalu mengambil firman itu dari dalam
Berarti hati itu diumpamakan apa itu? Tanah. Nah, ya, puji Tuhan. Ya, tanah. Berarti iblis diumpamakan apa? Burung. Pintar-pintar. Betul. Ya. Iblis diumpamakan burung, benih diumpamakan apa? Firman Tuhan. Hati adalah apa? Tanah. Jadi ingat, hati kita itu seperti apa? Tanah. Terserah kita naruhnya apa, benih apa. Dan juga hati itu nanti ada 4 jenis hati ternyata. Ternyata tidak semua benih itu cocok di tanah yang mana, hati yang mana. Nah, hati itu kita harus perbaiki. Amin. Dengar firman Tuhan terus menerus, saudara. Ya, kalau kayak tanah yang pertama nggak ada fungsinya. Ya betul. Dengar terus kita paling oh ya udah mati lucu. Cuma seneng itu aja. Tapi firman Tuhan kalau jatuh ke tanah yang hatinya seperti jalan ini, datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan apa? Diselamatkan. Jadi orang ini tidak bisa percaya dan diselamatkan. Sangat disayangkan sekali. Hatinya seperti apa? Jalan itu apa? Tempat lalu lalang. Siapa yang boleh lalu lalang? Siapa saja. Apa aja boleh lalu lalang di dalam hati orang itu. Jangan hati kita seperti itu. Firman Tuhan, ya. Dukun, iya. Iya. Horoskop, iya. Nasihat orang fasik, iya. Sekuler, nasihat, iya. Semuanya diterima. Loh, kalau semuanya diterima, semuanya ada di situ. Termasuk iblis pun perhatikan itu. Boleh? Iblis pun hinggap di situ juga. Ya, dan dibiarkan. Loh, kalau ada burung dan ada benih, sekarang saya nanya, burung makan benih atau benih makan burung? Ya burung makan apa? Nah, kalau firman Tuhan diterima, yang lain juga diterima. Udah biasa, udah kita tahu mana yang kalah duluan. Karena firman Tuhan masih dalam bentuk apa? Tapi kalau firman Tuhan udah kuat, udah besar, lain lagi ceritanya. Amin. Makanya kalau firman Tuhan, dengar firman Tuhan, cerna firman Tuhan dengan sebaik-baiknya, lindungi firman Tuhan tersebut. Amin. Buat hati kita yang hati yang baik. Jangan sampai hal-hal yang lain masuk. Kalau enggak, firman Tuhan cuma didengerin saja. Ya, tidak bermanfaat dalam kehidupan kita. Mau tahunan, mau belasan tahun, ya sama aja. Karena hatinya seperti jalan. Semuanya lalu lalang di situ. Ya, firman Tuhan tidak akan bisa bertumbuh dalam hati yang apa? Yang seperti ini. Kebenaran firman Tuhan tidak sempat tumbuh, bahkan dianggap sebagai apa ini? Kebodohan. Coba benar. Kalau kita nggak cermat benar-benar firman Tuhan, berapa banyak kita, bahkan kalau orang lain, apalagi orang lain, kita pun kadang-kadang orang Kristen anggap itu sebagai bodoh. Nggak mungkin lah firman Tuhan namanya gitu. Kita kan masih darah dan daging kok ya. Kita masih ini ya firman, itu firman Tuhan begitu, nggak cocok ya. Nah, anggap sebagai kebodohan. Bahkan kita katakan pemberitaan tentang salib adalah apa? Kebodohan bagi mereka yang apa? Akan binasa. Tetapi bagi kita itu adalah apa? Kekuatan Allah. Coba saya nanya, kalau kita nggak tahu, kalau kita sekarang nggak Kristen, nggak tahu ya. Coba tanya orang yang nggak ngerti sama sekali tentang firman Tuhan, nggak tahu tentang Yesus. Misalnya mereka datang ke rumah kita, lihat, itu kok ada orang, aduh kasihan bener, diapain itu berdarah-darah begitu, kamu panjang di situ dan ngapain? Itu Yesus. Yesus itu apa? Yesus itu Tuhan saya. Tuhan kamu begitu. Iya, ngapain Tuhan kamu kayak begitu? Tuhan kan biasanya yang agung gitu. Tuhan kok begitu? Itu mati di kayu salib itu nebus dosa saya. Ya ampun. Nebus dosa maksudnya gimana? Ya setelah itu kalau saya percaya kepada Dia, dosa saya ditebus. Maksudnya setelah itu ya dosa saya diampun terus. Nah, kalau saya mati masuk surga. Ya ampun, yang wajahnya kayak gini masuk surga. Ya ampun. Ya ini juga. Coba bayangkan mereka, saudara. Anggap itu sebagai suatu apa?
Kebodohan. Betul nggak? Kebodohan. Ya, itu Tuhan kamu kayak gitu ngapain? Ya, Tuhan mestinya apalah jalan-jalan begitu ya. Oh, ngapain gitu? Itu kebodohan, nggak ngerti mereka. Ya, itu sebabnya kita harus lindungi firman Tuhan. Amin. Nanti harus tanah yang baik. Ya. Oke, yang jatuh di tanah yang apa? Berbatu-batu. Berarti nomor berapa ini? Nomor 2. Yang jatuh di tanah berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar itu menerimanya dengan apa? Gembira. Apalagi yang khotbah semangat, gitu ya, atau lucu senengnya, gitu ya. Nah, tapi benar, kita menyatakan bahwa akhir zaman orang tidak bisa mendengarkan pengajaran sehat. Dia membuka itu telinganya hanya untuk memuaskan telinganya saja. Nah, ini hati-hati. Kita harus ngerti akan hal ini. Jadi dengar firman Tuhan jangan untuk yang enak-enakan saja. Tapi kita harus mendengar firman Tuhan yang kita perlukan. Menerimanya dengan gembira, puji Tuhan. Jadi menerima dengan gembira. Tetapi mereka tidak apa? Yang sebenarnya berakar sedikit kecil. Tanaman mesti ada akarnya, ya. Tapi akar sedikit di mana? Permukaan saja. Nah, di sini, ya. Tetapi mereka tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja. Dan dalam masa pencobaan mereka apa? Murtad. Nah, ini dia, ya. Tanah yang berbatu-batu adalah hati yang apa? Keras. Hatinya keras. Jadi tumbuh, cepat tumbuhnya. Haleluya, Tuhan berkati kita. Ya, ikut Tuhan berkati, amin. Dalam Yesus bersaudara, amin, haleluya. Bilang Yesus, kita bersaudara. Asik, ya bener, ada asiknya juga. Tetapi saat firman Tuhan bicara dosamu, sorry, kepribadian, masalah pribadi kamu. Oh sorry, kalau Pak ini, kalau bersaudara boleh ya. Kalau kita Tuhan diberkati, amin. Ya, tetapi kalau sudah nyentuh masalah pribadi saya, sorry, ini tanah yang keras, berbatu-batu. Jadi firman Tuhan hanya di mana? Permukaan. Di dalamnya itu batu, nggak bisa masuk, nggak bisa. Permukaan aja. Permukaan itu tanahnya tipis, tipis, ya. Dan kita tahu ini contohnya di Timur Tengah. Ya, nanti pada saat matahari ada, itu air gak ada di permukaan, kering. Tanah itu harus nanti masuk sampai apa? Ke dalam kalau airnya ada itu. Tapi kalau cuma di permukaan saja, gak bisa masuk. Firman Tuhan hanya di permukaan saja. Ya, dan ini kita bisa melihat orang, haleluya, Tuhan baik, haleluya. Ya, karena hanya permukaan. Kita tidak tahu apa dalamnya, ya. Apakah benar-benar firman Tuhan masuk ke dalam hati kita, beresin batu-batu yang keras itu, ya, persoalan-persoalan yang pribadi kita, hal-hal yang kita tutup-tutupi, yang orang lain tidak tahu. Kalau permukaannya itu permukaannya hampir sama, begitu, ya. Tapi di dalamnya ada batu-batu, ada karang-karang yang harus diberesin. Sekali lagi saya katakan, kalau firman Tuhan tidak berfungsi dalam kehidupan kita, saya mau kasih tahu, ya sama saja. Masih penting saya daripada yang pertama. Kalau pertama kan jalan, belum hilang, gitu, ya. Setelah itu firman tuh nggak tahu, firman Tuhan pokoknya lucu lah, gitu ya. Yang ini lumayan sempat bertumbuh, tetapi hanya sampai di permukaan saja. Nah, gak mengubahkan benar-benar hidup dia yang di dalam, ya. Tanah yang berbatu adalah hati yang keras. Firman Tuhan hanya di permukaan saja, tidak bisa masuk apa? Ke dalam. Nah, ini berkali-kali saya, ya, dan saya itu termasuk juga ini sering kalau ini selalu ke gereja yang sama, ke persekutuan yang sama, dari tahun putar lagi ketemu orang yang sama-sama, ya. Kadang-kadang ketemu sama orang, aduh, jatuhnya di batu yang sama lagi. Bagaimana ya ampuni, ya udahlah kita berdoa, Tuhan berikan hati pengampunan kepada dia,
ya Tuhan. Ya, mungkin tahun depan ketemu lagi. Gimana? Waduh, gak aman. Itu sekarang sama itu tuh. Itunya gak mau. Masa saya disentuh dia gak begitu. Apa gak? Iya, orangnya beda tapi batunya sama. Masalahnya apa? Sama lagi itu lagi. Kamu tersinggung lagi. Iya, sama orangnya beda. Ya, gimana? Batunya masih apa? Kena lagi ke situ lagi. Waduh, ya saya mau kasih tahu gimana bisa firman Tuhan. Mau firman Tuhan banyak sekali, tidak ada fungsinya karena hanya dipermukaan. Kita harus mau firman Tuhan membentuk kehidupan kita. Amin. Ya. Oke, ini contoh aja ya. Kalau kita ngerti, ya, kalau ngerti mantu-mantu aja lah gitu ya. Gitu ya. Luar biasa. Firman Tuhan itu tadi saya katakan benih, tidak terasa. Tapi begitu bertumbuh, berdampak dalam kehidupan kita. Nanti kalau kita berjalan sekian lama, setelah 3 tahun, oh iya ya, hidup saya sudah apa? Berubah. Ngerti? Gak terasa. Tetapi setelah sekian lama dan kita perizinkan firman Tuhan membentuk kehidupan kita, oh iya ya, dulu saya gitu, sekarang begini. Firman Tuhan yang mengubahkan saya. Amin. Firman Tuhan karena punya kuasa tadi apa? Bukan hanya menyatakan kesalahan, tapi memperbaiki apa? Kelakuan, sifat-sifat kita, sifat-sifat yang kita nggak benar. Ya, itu dihancurkan sama Tuhan sehingga diubahkan sama Tuhan. Semua katakan diubahkan. Ya, ini ada satu cerita lagi. Ya. Ada orang itu bekas kanibal. Ya, kanibal itu suka makan capcay atau siomay. Dua-duanya. Ya, tapi siomay lain. Nah, suka makan orang ya. Nah, ini dia orang yang sudah bertobat. Ya, sudah bertobat. Ada satu cerita sudah bertobat ya. Jadi karena dia bertobat, dia senang, dia baca Alkitab. Waduh, senang sekali. Suatu ketika dia waktu lagi baca Alkitab, ya, itu di sampingnya itu ada panci besar sekali. Ya, sementara dia baca Alkitab itu dia ada panci besar, dia baca di situ ya. Kemudian ada seorang antropolog. Antropolog itu ahli apa? Ahli kebudayaan, ahli suku-suku. Ya, jadi dia lihat, aduh ini orang bekas kanibal, ini primitif. Sekarang baca Alkitab, dia katakan kepada ini, maaf kalau saya boleh ngomong ya, orang modern sekarang ini sudah nggak lagi mau baca Alkitab. Sekarang banyak buku-buku yang bagus-bagus, modern. Dan saya anjurkan kamu baca buku-buku yang modern tersebut. Sekarang udah Alkitab sudah nggak lagi ya. Sementara orang kanibal ini baca Alkitab, dia ngomongin nggak begitu. Dia katakan, Pak, maaf Pak ya, kalau bukan karena Alkitab ini yang mengubahkan hidup saya, Bapak dari tadi ada di dalam panci. Putih maksudnya. Ya, maksudnya mungkin kalau dia disuruh bantah-bantahan, disuruh berargumentasi kalah pengetahuan, kalah pinter, betul kan? Tetapi satu hal yang dia tidak bisa pungkiri, Alkitab mengubahkan apa? Hidup dia. Amin. Alkitab mengubahkan hidup dia. Oh, mungkin dia nggak ngerti, ya nggak tahu lah ini buku kuno, buku apa, nggak ngerti. Tetapi buku ini saya baca, firman ini, Alkitab ini saya baca, mengubahkan hidup saya. Tidak bisa tidak, dia respect kepada firman Tuhan tersebut. Amin. Nah, itu sebabnya saya percaya kalau Bapak Ibu sekalian tempat ini ngerti, ya, makanya mandu-mandu kalau begitu ya. Ya, oh iya benar. Iya. Kan kadang-kadang kita diomongin, oh itu kan apa, Trinitas apa, aku nggak ngerti, itu memang Alkitab itu dari mana, apa dari mana, waduh ya pusing lah, nggak ngerti deh, gitu. Nanti saya kalau sekolah Alkitab baru deh belajar deh begitu ya. Tapi kan semuanya sekolah Alkitab. Tapi yang penting, apakah firman Tuhan mengubahkan hidup kita? Itu kesaksian yang paling penting. Kalau tidak, ya udah nggak usah baca Alkitab. Ya, tetapi buka hati kita. Jangan seperti jalan, jangan seperti apa? Batu. Maka hidup kita benar-benar akan diubahkan oleh firman Tuhan. Yang kedua, orang semacam ini tidak akan tahan terhadap apa? Pencobaan. Pencobaan diumpamakan apa di situ? Matahari. Matahari pasti akan muncul nggak? Pasti. Pencobaan pasti akan ada. Pasti ada. Ya. Pasti akan ada.
muncul matahari untuk mencoba hidup kita. Makanya harus kuat kita di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan sempat bertumbuh, namun segera layu karena datangnya apa? Pencobaan. Ya, oke, yang keberapa sekarang? Yang keberapa? 3. Masih ingat ya? Yang ditabur di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia dan apa? Tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak apa? Berbuah. Nah, ini saya baca di Matius, di Lukas dikatakan tidak menghasilkan buah yang apa? Yang matang. Nah, jadi mungkin ini bahasa Jawanya pentil. Nah, ya mungkin ada buahnya, tapi tidak apa? Matang. Tidak sempat berbuah. Artinya buahnya tidak ada fungsinya. Nah, ini adalah orang yang sudah dengar firman Tuhan, sempat bertumbuh, sempat buahnya hampir ada. Ya, tapi tidak matang atau tidak bisa dirasakan buahnya, ya. Kenapa? Ada kekhawatiran. Semua katakan kekhawatiran. Nah, kekhawatiran itu berbahaya. Amin, ya. Sekarang saya nanya, kekhawatiran bisa saja tahu-tahu ada dalam pikiran kita. Oh, ada. Makanya berkali-kali Tuhan katakan jangan apa? Kalau dikatakan jangan khawatir, berarti orang itu sempat ada pikiran khawatir nggak? Ya. Makanya Tuhan katakan jangan takut kan. Oh, ya kenapa nanti gimana ya? Jangan apa? Takut. Berarti bisa takut. Berarti ada kemungkinan takut, ada kemungkinan khawatir. Tapi Tuhan katakan jangan kamu khawatir. Nah, kalau khawatir, ya itu jangan dikasih makan. Ya, jangan diapakan? Dikasih makan. Jangan disirami. Ya, begitu ada khawatir harus diapakan? Cabut. Kalau khawatir itu dikasih makan, iya, benar juga. Apalagi sekarang Eropa lagi resesi ya. Euro lagi turun loh, Pak percaya. Udah hampir sama dengan dolar Amerika. Terus gimana? Iya. Nah, dikasih apa? Makan terus-menerus. Khawatir dikasih makan, jadi takut. Itu adik kakak takut sama khawatir. Betul. Ya. Nah, jangan khawatir. Khawatir ini, ya khawatir bisa saja hinggap dalam hati kita, tapi harus segera diapakan? Dijauh. Mana yang kita oh ini tumbuh, ini firman. Yang oh ini bukan, harus diapakan? Dicabut. Sebab kalau tidak, maka itu kekhawatiran akan apa? Mencekik. Ya, membuat firman Tuhan tidak bisa apa? Tidak bisa bertumbuh. Ya, kalau tidak, maka kekhawatirannya akan tumbuh dan menghimpit firman yang apa? Sudah tumbuh. Akhirnya tumbuh sih, kelihatan, tetapi tidak berbuah. Buah itu apa? Buah itu apa? Ya ada hasil. Yang merasakan buah siapa? Orang lain. Betul. Ya, nggak ada pohon menghasilkan buah dan makan buahnya sendiri. Nggak ada. Ya, setahu saya itu cuma aja di televisi Indonesia, jeruk makan jeruk. Jadi yang ngerti itu yang tahu. Tapi televisi sini nggak ada begitu ya. Ya, buah dihasilkan oleh pohon yang merasakan siapa? Orang lain. Nah, berarti kan yang merasakan orang lain. Jadi buah itu orang lain yang merasakan. Berapa banyak orang? Waduh, hebat, mungkin aktivitasnya banyak, dengar firman Tuhan banyak, aktivitas gerejanya banyak, rohani banyak, tetapi tidak bisa dirasakan oleh orang lain. Karena tidak menghasilkan apa? Harusnya hidup kita bisa dirasakan buahnya oleh apa? Orang lain. Makanya di sini jangan khawatir. Khawatir itu harus dicabut. Ya. Yang keempat, yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengar apa? Menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam apa? Berarti apa itu? Dilakukan. Nanti kita melihat bagaimana ayat itu dilakukan. Setelah dengar, kemudian dilakukannya. Nah, berarti saya balik saja, ya, tanah yang baik. Tanah yang baik yaitu kebalikan dari yang tiganya. Yang pertama berarti tidak di pinggir apa? Jalan. Jangan di pinggir jalan. Jadi jangan semuanya itu bisa lewat dalam hati kita.
Ada yang diperbolehkan lewat, ada yang apa? Tidak. Jangan istilahnya menurut saya pikir jangan sok pintar. Nah, semua tapi saya pelajari semuanya. Ya. Kalau memang kita sekolah kita memang kayak saya begitu, memang untuk membandingkan ya, memang untuk supaya bisa kita masuk dan sebagainya itu urusan lain lagi ada ya. Tetapi kalau yang nggak kuat firman Tuhan, lebih baik dengan firman Tuhan saja. Amin. Jangan semuanya diperbolehkan masuk. Yang kedua, itu sebenarnya jangan memberi kesempatan kepada apa? Iblis. Ya, iblis jangan dibikin hinggap di dalam hati kita. Sedikit pun, satu saat pun jangan dibikin hinggap. Sebab kadang-kadang setelah itu kita, tapi setelah itu, iya ya, tidak sejelek seperti yang saya pikirkan. Nah, sudah mulai mikir itu ya. Oh iya ya. Ini benar juga, banyak orang Kristen juga lebih jelek juga ya. Nah, gitu ya. Akhirnya firman Tuhan tidak kita hormati. Akhirnya yang itu kita dengarkan. Jangan memberi kesempatan kepada apa? Iblis. Ya. Yang kedua, hati yang baik yaitu hati yang apa? Dibersihkan dari apa? Batu-batunya harus dikeluarkan. Amin. Sebab kalau tidak itu firman Tuhan tidak akan bisa masuk. Kekerasan-kekerasan dalam hati kita ya, itu harus dikeluarkan. Sifat-sifat yang tidak benar, nah itu harus berubah. Itu sebabnya saya katakan ya, bertahun-tahun kita dengar firman Tuhan harus ada berubah ya. Kalau tidak kita ngecek diri kita ya. Betul nggak? Habis waktu dong persekutuan Sion ini ya. Kalau tidak berubah dan ngapain? Betul. Ya, tapi yang benar ikut persekutuan, berubah. Amin. Ya kalau Tuhan bicara, ya respon. Saya kalau tidak, ya capek-capek. Saya juga dari Indonesia ke sini capek-capek. Nanti tahun depan gitu lagi. Amin. Iya, harus respon terhadap firman Tuhan apa? Kena tak kemana? Ya, suka tersinggung saya atau dosa saya ini ya, atau urusan pribadi saya atau kebiasaan yang nggak benar. Nah itu harus dikeluarkan dalam diri kita. Kalau nggak firman Tuhan tidak berfungsi. Setiap kekerasan hati harus dibuang. Jangan terus-menerus terbentur hal yang batunya itu lagi. Ya. Hati yang baik itu hati yang dicabut dari semua apa? Semua dulu. Jangan diizinkan tanaman yang lain tumbuh. Ya. Semua tanaman yang lain cabut. Ya, oke, saya cepat ini ya. Semua kekhawatiran yang hinggap bisa hinggap harus apa? Dicabut dan diganti dengan apa? Firman Tuhan. Nah ini cara yang bagus sekali. Kalau kekhawatiran masuk, apa kekhawatiran apa? Bisa masa depan. Ya, aduh, langsung. Nanti kamu aduh, iya, langsung firman Tuhan yang ingat. Ya. Allah itu akan mencukupin segala sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus ya. Waktu lagi ngomong lagi Allah itu menjadi segala kepuluhan itu ya. Oh takut masa depan. Nanti kamu masa depan kamu, anak kamu nanti kamu akan tidak. Tuhan kasih rancangan penuh damai sejahtera. Tidak mungkin Tuhan kasih rancangan yang jelek dalam hidup saya. Kan Tuhan pasti punya rencana yang apa? Baik dalam hidup saya. Itu ngomong berkali-kali, mau khawatir muncul lagi, ngomong lagi, begitu ya. Cabut dan ganti dengan apa? Firman Tuhan. Itu cara yang efektif untuk menangkal kekhawatiran. Ya, perlu ketekunan untuk membuat firman itu apa? Berbuat. Tetap di jalan Tuhan, tetap melakukan firman Tuhan terus-menerus. Ya, makanya firman Tuhan ini katakan demikian. Ya, jika engkau baik-baik mendengarkan apa? Mendengar dan berarti apa nih? Mendengar dan apa? Melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa apa? Di bumi. Segala, ulangi 1, 2, 3. Segala berkat ini akan datang padamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan apa? Kalau kita dengar suara Tuhan dan ngapain? Melakukan. Tadi itu jaga, tadi kita dijaga, artinya udah dijaga dari segala macam ini. Tapi jangan lupa untuk dilakukan.
dengan setia, tadi adakan ketekunan, ya. Maka ini segala berkat, segala itu semuanya. Bahkan nanti kalau dibaca itu semua daftar berkat luar biasa, ya. Tuhan melindungi kita dari penyakit, apalagi dari makanan sehari-hari, bahkan dari musuh dan sebagainya, rasa aman. Itu Tuhan udah kasih semua. Kau tidak akan kalah, bahkan kau akan menang dan sebagainya. Waduh, luar biasa. Tuhan kasih segala berkat. Itu ada pada kita kalau kita mendengar dan melakukan firman Tuhan. Diberkatilah engkau di kota, di ladang dan sebagainya. Itu seluruh pasal itu bicara soal berkat. Nah, oke, sekarang saya kasih skema begini aja. Ulangi ya. Kalau kita mendengar dan melakukan firman Tuhan, maka kita akan apa? Diberkati, tetap teguh dan apa? Berbahagia. Saya singkatkan itu, berkatnya itu segala berkat itu kayak begitu. Ulangi. Kalau kita mendengar dan melakukan firman Tuhan, akibatnya, nah, di situ ada kata jikalau. Nah, jikalau itu berarti apa? Kondisi. Bersyarat. Apa tadi ngomong? Kondisi. Nah, lebih pintar lagi kondisi ya. Ada kondisinya, ada syaratnya. Jikalau engkau mendengar dan melakukan, maka akibatnya apa? Diberkati. Saya kasih semuanya diberkati aja. Diberkati itu sudah termasuk luas semuanya. Semua katakan diberkati. Bagaimana caranya supaya diberkati? Mendengar dan apa? Melakukan firman. Oke, sekarang saya nanya. Yang janji itu siapa? Tuhan. Tuhan itu lebih tinggi dari semuanya. Amin. Kalau kita di perusahaan, yang janji siapa dulu? Ya, direktur, presiden direktur. Kalau yang janji tukang sapu, ada beker-beker deh. Betul nggak? Tapi yang janji presiden direktur yang janji, waduh, kalau presiden direktur udah nggak bisa dibatalin sama yang lain. Betul nggak? Kalaupun yang janji manajer, direkturnya kawan ngawur aja kamu, lu janji ngapain? Gimana itu? Bisa dibatalin, betul nggak? Waduh, salah, sorry, itu manajer salah ngomong. Gitu ya, bisa dibatalkan sama apa direktur. Tapi kalau yang berjanji presiden direktur yang paling top di perusahaan tersebut, tidak ada yang bisa batalin. Betul nggak? Di perusahaan tersebut. Gitu. Sekarang saya tanya, yang janji ini siapa? Tuhan. Kalau Tuhan yang berjanji, sekarang saya tanya, ada nggak yang bisa membatalkan janji Tuhan? Tidak ada. Sekarang saya tes, ya. Hal-hal yang lain. Kalau kita situasi dan kondisi yang lain, bisa nggak? Iblis bisa nggak membatalkan janji Tuhan? Bisa nggak? Iblis bisa membatalkan janji Tuhan? Lebih tinggi mana Tuhan sama iblis? Hah? Tuhan. Tadi sudah saya ngomong. Ada nggak yang bisa membatalkan janji Tuhan? Gini. Itu kita lihat kehidupan sehari-hari. Tuhan berjanji, tapi kemudian orang Kristen, loh kok jadinya kayak gitu. Nah, sekarang makanya saya mau kasih tahu nih, ya. Tuhan tetap menepati janjinya. Kalau kita tidak mendapatkan ini, karena kita tidak melakukan ini. Kalau kita sudah melakukan ini urusan siapa? Tuhan. Ngerti gak? Yang lain tidak bisa untuk ngutrak-ngatik ini, karena ini adalah urusan. Kalau ini saya sudah lakukan, ini urusan apa? Tuhan. Yang terjadi adalah begini, ya. Jadi sekali lagi saya katakan, ini tidak bisa diotak-atik. Ya, hal-hal yang lain tidak bisa, mau orang menipu kita, orang kemudian jahatin kita, tidak akan, termasuk iblis, tidak akan bisa ngotak-ngatik ini selama kita. Ngerti gak? Jadi kalau kita sudah melakukan firman Tuhan dan mendengar dan melakukan firman Tuhan, adalah urusan Tuhan untuk memberkati kita. Hal-hal yang lain tidak bisa. Yang terjadi adalah demikian. Nah, iblis tahu dia nggak bisa ngotak-ngatik sini. Maka dia yang diotrak-atik, yang di sini. Ya, ngerti nggak? Karena syaratnya yang diotrak-atik sama iblis, supaya dia tidak diberkati Tuhan. Maka iblisnya ngapain? Supaya dia tidak mendengar, atau kalau mendengar tidak
melakukan. Ya udah dengerin aja firman Tuhan aja, anggap aja lucu nggak apa-apa. Pokoknya jangan dilakukan gitu. Ya udah biarin dengerin nggak apa-apa ya. Kalau bisa jangan dengerin, tapi kalau dengerin jangan sampai dia melakukan. Karena kalau kita sudah melakukannya, ini udah urusan Tuhan untuk memberkati kita. Ngerti nggak? Kalau kita ngerti akan hal ini, kalau saya mau kasih tahu bahwa ibu yang saya kasihi akan ini, ibu juga akan bisa otak-atik. Makanya kalau dengar firman Tuhan, lakukan yang benar. Tuhan bicara dalam hal yang tidak benar dalam hidup kita, coba lakukan. Saya kalau tidak, itu cuma dengar saja, maka firman itu Tuhan itu tidak berdampak dalam kehidupan kita. Contoh kehidupan sehari-hari supaya jelas, ya. Kalau enggak jelas, ya. Untung tadi pas hujan, ya. Jika hari hujan, maka jalan-jalan akan apa? Jelas dong, ya. Kalau Bapak Ibu sekalian, kayak di Jawa ada orang siram-siram jalan, lu nggak percaya. Yang basah cuma jalan di depan rumah aja. Yang lain basah nggak? Gimana supaya jalan-jalan di mana ini? Den Haag basah gimana? Harus hujan. Harus hujan minimal setengah hari. Pokoknya kalau hujan ya basah, ya. Nah, sekarang saya ulangi, ya. Kalau hujan maka basah. Sudah, ya. Itu syaratnya. Hujan maka apa? Basah. Sekarang saya tambahkan, ya. Itu berarti tidak tergantung kepada hal-hal yang lain. Sekarang saya tanya. Kalau siang hari hujan basah nggak? Musim kemarau hujan? Musim kemarau biasanya nggak hujan, tapi kalau hujan, ngerti nggak? Ini masalahnya di hujannya. Ya. Musim penghujan pun kalau misalnya seminggu nggak hujan, dia nggak basah, betul nggak? Nah, jadi syaratnya harus hujan maka apa? Oke, konsentrasi. Kalau hujan, ulangi lagi. Hujan siang hari? Hujan ada yang marah-marah? Hujan ada yang nipu kita? Hujan ada yang nyakitin hati kita? Hujan ada yang ngomelin kita? Hujan ada yang ngomelin kita, BBM-nya naik banyak gitu ya. Basah nggak? Jadi basah tidaknya tergantung apa? Hujan. Oke, sekarang saya ganti nih, konsentrasi nih, ya. Kalau kita mendengar dan melakukan firman Tuhan akibatnya? Ulangi lagi. Kalau kita mendengar dan melakukan firman Tuhan akibatnya? Mendengar dan melakukan firman Tuhan musim winter? Mendengar dan melakukan firman Tuhan ada yang marah-marah? Mendengar firman Tuhan mendengar dan melakukan firman Tuhan ada yang nipu kita? Mendengar dan melakukan firman Tuhan ada yang nipu banyak? Nipunya sangat banyak sekali. Mengerti ini. Jadi berkat itu tidak tergantung situasi dan apa? Kondisi. Kalau lama kita mendengar dan melakukan firman, disinilah iblis berusaha untuk supaya kita orang Kristen tidak melakukan firman. Kalau tidak melakukan firman, walaupun nampaknya haleluya puji Tuhan, hanya ngomong aja haleluya puji Tuhan, tapi tidak melakukan firman Tuhan, jangan berharap kita diberkati Tuhan. Betul kan? Tuhan gak melihat kita ini najis, ngomongnya shalom, haleluya, ngomongnya haleluya shalom, tapi gak melakukan firman Tuhan, sama saja. Ngerti gak? Halo? Atau CD lagunya banyak, koleksi teman-teman hamba Tuhan, selfie. Gitu boleh, nanti kalau foto sama saya boleh ya. Tapi bukan itu yang dilihat. boleh. Tetapi bukan itu. Apakah kita melakukan apa? Selama kita melakukan firman Tuhan, berkat-berkat itu gak akan lari. Justru masalahnya iblis berusaha supaya kita tidak melakukan apa? Firman Tuhan. Berarti tidak tergantung kepada situasi. Semua kalau saya katakan itu situasi. Situasi yaitu apa yang terjadi di sekeliling itu situasi. Ya, mau ada yang ada krisis, mau 1 euro sama dengan 1 US, mau 1 euro sama dengan setengah US, gitu ya. Jangan ya, kasihan. Tapi itu tidak terpengaruh.
situasi. Selama kita mendengar dan melakukan firman Tuhan, yang punya tanggung jawab untuk memberkati Tuhan. Pakai cara kayak gimana nggak tahu. Pokoknya Tuhan udah janji tadi, yang paling tinggi itu yang punya hak untuk. Yang selanjutnya juga kondisi itu kitanya, ya. Nah, ini kan beda-beda istilah ya. Kalau saya di sosiologi, situasi itu yang terjadi di sekitar. Kondisi itu sayanya. Kondisi saya, misalnya laki-laki kalau mendengar melakukan firman Tuhan diberkati nggak? Perempuan yang punya titel banyak, yang nggak punya titel, ya kalau bisa punya ya boleh. Gitu. Tapi kalau tidak juga nggak apa-apa. Nah sekarang saya perhatikan, saya ngomong ini, ya, yang punya modal, yang tidak punya modal, kalau mendengar dan melakukan firman Tuhan, oke. Sekarang saya tanya, orang Kristen lama mendengar dan melakukan firman Tuhan diberkati nggak? Orang Kristen baru mendengar dan melakukan firman Tuhan diberkati nggak? Yang baru loh. Baru malah saya ini lebih senang orang Kristen baru. Iya, yang lama juga senang juga. Yang penting tetap mendengar dan melakukan. Saya perhatikan. Ini cuma apa kejadian pengamatan ya orang Kristen baru. Bahkan mungkin malah dia nggak Kristen sama sekali. Begitu dia bertobat, waduh dengan firman Tuhan lakukan, dengan firman Tuhan lakukan, diberkati. Iya betul. Kadang-kadang saya lihat tuh ya, kalau tersinggung ya sorry ya. Ini orang Kristen lama, mana dari lahir sebelum lahir juga udah Kristen. Firman Tuhan bukan didengar, bukan dilakukan, cuma dengar. Lumayan apa? Ya lumayan semangatnya, lumayan lucu lah. Boleh dah, gitu ya. Bukan untuk dilakukan. Malah kadang-kadang bukan mendengar dan melakukan, mendengar dan mengkritik. Mendengar dan kasih komentar. Komentarnya kalau positif puji Tuhan. Mendengar dan menganalisa. Keren bener, dianalisa. Harusnya dengar dan apa? Jangan dipertimbangkan, dianalisa, segala macam ya, dibandingkan lagi. Oh, kurang-kurangan itu. Itu dari mana itu? Ya ampun, mau siapapun melakukan tujuannya untuk dia apa? Dilakukan. Ya, oke. Problem juga. Problem yang kita hadapi mau problem besar, problem kecil sama saja. Malah kadang-kadang kayak ini kadang-kadang juga begitu ya. Kalau orang punya problem besar, malah dia datang kepada Tuhan. Makanya mungkin Bapak Islam dikasih problem besar karena selama ini tidak datang kepada Tuhan. Iya, kadang-kadang orang datang kepada saya ya. Ya pernah ada orang datang kepada saya. Ya. Tolong, apa yang harus saya lakukan? Saya ngalami ini berat itu. Apa yang saya lakukan? Saya katakan puji Tuhan. Loh kok puji Tuhan? Ya berat. Kamu sudah manusia, betul nggak? Mau cari Tuhan dan apa yang harus saya lakukan? Kalau kamu konsisten gini, kamu akan diberkati Tuhan. Ya, justru kadang-kadang problem itu adalah blessing in disguise. Tapi kalau kita nggak lakukan, sudah punya problem besar, nggak lakukan, ambruk. Nggak rugi. Kadang-kadang, saya perhatikan juga, puji Tuhan. Kamu sebentar lagi, kalau kamu konsisten, kamu benar-benar cari Tuhan, ya cari hamba Tuhan untuk supaya mau melakukan firman Tuhan, kamu akan diberkati Tuhan. Saya perhatikan orang, akhirnya problem besar, akhirnya Tuhan tolong, waduh diberkati. Ya. Kadang-kadang kita problem kecil, kita meremehkan. Kesandung gara-gara masalah apa? Kecil. Gini, saya mau kasih tahu ya. Problem besar jangan takut, problem kecil jangan meremehkan. Lagi. Problem besar, problem kecil. Kalau nulis di
tahu dari saya. Betul, problem besar jangan takut, berharap sama Tuhan. Tapi problem kecil jangan meremehkan juga. Minta petunjuk Tuhan. Amin. Kadang-kadang justru kecil itu jadi apa? Besar. Kesandung biasanya benda besar atau besar kecil? Kecil. Kalau benda besar itu bukan kesandung, itu nabrak. Udah tahu besar. Ya, tidak tergantung problem yang sedang kita hadapi, betul? Ya, Tuhan berkati kita mau besar mau sekecil tidak ada masalah. Ya, nah itu sebabnya kita harus konsentrasi pada syaratnya dan bukan pada apa? Berarti cari Tuhan, karena kita mendengar suara Tuhan dan apa? Melakukan. Ya, kadang-kadang orang cari berkat, wajar, gitu ya. Mungkin sesaat bisa dapat, tapi kalau dia tidak bersama dengan Tuhan, berkat itu sementara, jadi rugi sendiri. Tapi kalau kita cari Tuhan, kita dapat Tuhan dan berkat sudah pasti. Amin. Nah, konsentrasinya bukan pada berkat tapi pada Tuhan. Jangan mengejar berkat tapi mengejar apa? Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Ini yang saya contoh aja ya. Seorang ayah mengatakan kepada anaknya, jikalau, nah masih ada jikalau ini ya, jikalau kamu masuk 5 besar, maka papa akan kasih kamu apa? Jangan komputer dah, sekarang nggak keren komputer. apa? iPad. Anak itu senang sekali iPad, ya, maka dia konsentrasi, wah terus belajar. Konsentrasinya kepada iPad atau kepada belajar? Belajar. Jangan konsentrasinya ke iPad. Itu iPad urusan siapa? Pokoknya kalau kamu masuk 5 besar, papa yang beli kamu iPad. Jadi dia konsentrasinya ke belajar. Masuk 5 besar dia, ya, juara 3 masuk 5 besar nggak? Masuk, senang sekali ya. Saking senangnya dia ya. Kemudian dia mecahin toples. Toplesnya pecah. Sekarang saya nanya kepada, ini sudah jadi papa belum? Udah. Saya nanya kepada papa ini, siapa papa yang pernah jadi papa? Sekarang saya nanya papa, kalau tadi seperti jadi ini, anaknya sudah masuk 5 besar juara 3, tapi kemudian dia tidak waspada, toplesnya pecah, itu proses permen itu, dia mau ambil permen pecah. Saya nanya, dibeliin iPad nggak? Bagus itu aja ini bapak-bapak baik. Sesuai dengan mecahin toples urusan lain, betul nggak? Tapi janji kamu masuk 5 besar dikasih iPad, itu harus dikasih iPad. Itu berarti bapak yang baik. Untung di sini bapaknya baik. Kalau bapak yang baik, mau saya toples mau gitu. Jangan dong ya. Mecahin toples urusan lain. Ya, nanti hati-hati, tetapi iPad harus apa? Dibeli. Sekarang saya nanya, bapak yang di surga termasuk bapak yang baik? Dibanding dengan bapak-bapak di sini baik mana? Iya. Kenapa kita ragu? Amin. Bapak yang ini ya lumayan baiknya. Bapak yang lumayan baiknya ini termasuk ini juga ngerti apa artinya menepati janji, betul Pak? Apalagi Bapak yang di surga. Amin. Makanya Tuhan tidak menuntut kesempurnaan kita, betul kan? Tahu kita nggak sempurna, bisa salah-salah. Tetapi memang kalau tuh di hati kita mau dengar dan melakukan firman Tuhan, kayak Daud, aku suka untuk melakukan firman. Dia salah-salah juga, tapi dia Tuhan tahu, ya itu karena tidak sempurna dia. Ya, kita juga tidak sempurna, maka Tuhan tahu. Ya itu urusan lain. Nanti kita urus yang gitu. Nanti urusan lain. Tapi iPad dikasih. Amin. Nah iya, makanya. Ya. Nah, marilah kita melakukannya dengan mata tertuju kepada apa? Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada apa? Kesempurnaan. Kalau sebaliknya anak kecil tadi maka malah nggak belajar iPad terus saja, dia nggak malah temennya ke rumah temennya main iPad,
main ke temennya pinjam iPad, akhirnya nggak belajar. Waduh, boro-boro masuk 5 besar dia, ya, wow, 5 besar dari bawah, gitu, hampir nggak naik kelas. Kira-kira dibeliin iPad nggak? Tidak. Udah pasti tidak, karena dia tidak bijaksana menggunakan apa? iPad. Pinjam iPad aja sudah kayak gitu, apalagi punya iPad sendiri. Ya. Makanya mungkin ada doa yang belum dijawab, mungkin kita tidak bijaksana menggunakan berkat Tuhan. Ya. Marilah kita melakukannya dengan mata tertuju kepada apa? Yesus. Konsentrasinya kepada Yesus, jangan kepada perkara-perkara yang lain. Ya, oke. Fokus. Ada 2 hal yang bisa membuat kita tidak fokus kepada Tuhan atau kepada Allah. Harusnya kita mendengar dan melakukan firman dengan baik-baik, malah mendengar dan melakukan firman Tuhan, maka segala berkat ini akan ada padamu. Berarti konsentrasi kepada Tuhan. Nah, fokus ya itu bisa berubah. Yang pertama ya, kalau kita fokus kepada dunia, semua katakan dunia. Nah, jangan fokus kepada dunia, karena dunia ini kacau. Dunia ini berubah-ubah. Dunia ini berubah terus. Yang namanya baik, yang namanya benar itu bisa berubah-ubah. Iya. Baik, yang cantik aja bisa berubah. Zaman dulu gak percaya. Zaman dulu itu kalau cantik itu gemuk. Oh ya sudah lah. Gak percaya. Ini lihat itu apa, patung-patung apa gitu. Mana ada patung guru nih? Patung-patung yang apa, permaisuri apa? Gitu. Sekarang macam-macam, kalau cantik ada cantik yang ini rambut pun macam-macam. Menurut saya kok kurang bagus, tapi orang ngomong bagus ya sudahlah. Beda-beda, betul nggak? Saya ya udahlah terserah lah. Itu relatif, betul nggak? Ya apalagi benar, ya apalagi di Indonesia kan, kalau di sini pasti sama, tetap sama juga walaupun skalanya nggak terlalu besar ya. Yang benar bisa jadi salah, salah jadi apa? Benar. Bisa kacau, terbalik semua ya. Makanya kalau kita fokus pada dunia, maka kita terombang-ambing karena dunia ini apa? Berubah terus ya. Itu tujuan dunia. Oh kakaknya maksudnya itu, aduh capek itu. Ya betul, ya. Nah, saya katakan kepada jemaat saya juga kepada Bapak Ibu sekalian, ya, ikutin firman Tuhan. Firman Tuhan juga suruh kita kerja. Kalau kerja harus sebaik-baiknya, kuliah sebaik-baiknya, ya. Tapi kalau kita lakukan di dalam Tuhan, hidup kita di dalam Tuhan, itu sudah yang paling bagus. Kadang-kadang kita bilang harus gini, harus gitu. Ambil contoh saya saja, ya. Anak saya udah besar sekarang, ya. Ya, waktu kecil bingung, diapain? Ya, salah satu misalnya orang bilang harus gini, harus itu, harus ngelas ini, harus ngelas itu. Bagus semua sudah. Memang yang jelek? Enggak. Harus itu kumon itu katanya ini. Apa itu kumon? Ya, terus sempoa katanya kalau ini. Khusus ini. Waduh semuanya diikutin. Mati anak saya. Aduh, saya katakan begini saja ya. Anak itu yang penting pelayanan di dalam Tuhan. Ibadah pelayanan di dalam Tuhan. Kursus 2 aja. Bahasa Inggris sama satu lagi apa itu ya? Musik, karena musik itu untuk pelayanan dan membuat orang jadi pintar. Jadi memang sudah dekat dengan pelayanan. Bahasa Inggris karena globalisasi. Nah, ya kalau mau itu terserah, kalau enggak terserah kamu. Ya, beda-beda, jangan niru saya dengan suatu tujuan, ya. Tapi kalau nggak bingung, gitu. Bingung dunia harus gini. Kalau nggak nanti anak kamu gini. Udahlah terserah dah. Begitu ya. Karena saya pokoknya pelayanan di gereja aja. Waktu pakai pelayanan di gereja daripada harus gini pusing ya udah dia adalah anak saya kayak gini udah pasti di dalam Tuhan. Nah, kalau kita ikutin setiap apa yang dikatakan dunia pusing kita. Makanya perhatikan ini, kalau orang tidak fokus kepada Kristus tapi fokus kepada dunia, ya apa yang disebut baik benar berubah dari waktu-waktu, maka orang itu akan bingung. Makanya kalau orang bingung saya udah pasti
kamu karena gak fokus kepada Kristus, kamu bingung, katanya begitu, katanya begitu, pusing jadi kamu jadi. Ya, saya katakan kalau engkau fokus kepada Kristus, lakukan firman Tuhan, ibadah, melayani, kerja udah pasti, kuliah sebaiknya, kerja sebaiknya, Tuhan pasti berkati. Iya, udah, jangan terlalu pusing. Nanti Tuhan akan kasih jalan sendiri. Ya. Yang kedua, fokus kepada apa? Diri sendiri. Ini yang bisa menyelewengkan kita dari fokus kepada Kristus, yaitu fokus kepada dunia dan fokus kepada apa? Diri sendiri. Ya. Nah, kalau kita terlalu melihat diri sendiri, bukan berarti kita nggak ngurusin diri sendiri. Itu harus mandi apalagi. Kemudian katanya nggak usah ngurus, saya nggak mengatakan nggak ngurusin diri sendiri loh ya. Jangan fokus kepada apa? Diri sendiri ya. Maka kita akan melihat ketidakberdayaan dan masalah-masalah kita. Karena kita ini nggak berdaya memang. Dan masalah-masalah besar dalam diri kita. Orang yang mengalami kepahitan, luka hati dan lain-lain karena tidak atau kurang fokus pada Kristus, tapi berfokus kepada apa? Diri sendiri. Diri sendiri yang diurusin terus-menerus. Terlalu melihat diri sendiri. Nah, itu akibatnya dia akan khawatir, takut dan sebagainya. Karena iya ya saya kayak gini ya, oleh kayak gini. Nah, ya betul, tapi tenang, ada Kristus dalam diri. Justru fokusnya kepada apa? Kristus. Ya, sekarang dibalik saja. Kalau orang mengalami sakit hati, luka hati dan sebagainya, kamu terlalu fokus kepada diri sendiri. Bahkan kalau terlalu fokus itu mengasihani diri sendiri. Coba kamu lihat orang lain juga mengalami yang sama. Ada orang yang lebih parah dari kamu. Itu. Nah, kamu kayak gini-gini, aduh alhamdulillah puji Tuhan. Ada orang lain yang lebih parah dari kamu. Kamu kayak gini nih, Tuhan masih berkati. Aduh, gitu. Coba kamu lihat fokusnya kepada Kristus, ya. Maka kita tidak melihat ketidakberdayaan kita dan tidak akan mengalami sakit hati. Karena orang sakit hati itu terlalu mikir diri sendiri. Ya. Pokoknya apa-apa itu yang apes mesti saya. Nggak percaya. Pokoknya apa-apa itu nanti yang kena itu saya. Itu orang lain nggak gitu, akhirnya saya lakukan. Nah, terlalu fokus kepada apa? Diri sendiri. Akhirnya sakit hati. Ya, oke. Sekarang saya nanya orang yang punya anak kecil. Anak kecil kira-kira umur 4, 5, 6 tahun. Siapa yang masih punya anak kecil 4, 5, 6 tahun? Siapa? Takut. Tapi saya mau gantian ibu sekarang ini. Ibu yang masih punya, atau gini, yang pernah punya anak umur 4, 5, 6 tahun. Pernah. Oke, saya mau nanya ibu-ibu. Tadi kan bapak-bapak ya. Jadi sekarang ibu-ibu ya, ibu-ibu. Anaknya itu main sama keponakannya, keponakan kita berarti saudara sepupu ya. Tahu jatuh, lalu luka. Kita lihat lukanya, ya memang berdarah tapi ya nggak berbahaya nah. Tapi kalau anak nangis kan dia, gitu ya, gitu. Nah, sekarang saya nanya, apa yang ibu lakukan supaya nggak nangis? Supaya sakit lah tapi nggak berbahaya lah. Ayo, apa yang harus dilakukan? Kasih permen ya, betul. Oke, betul, kasih permen. Terus apa lagi? Kasih mainan. Oke, ya. Digendong boleh, ya. Oke. Tapi kalau kita perhatikan. Oke, kita Mas harus kasih betadine mesti ya. Oke, dianuin ya. Nah, oke, pada waktu dikasih betadine ya, ini dia udah sakit loh. Ya, gitu ya. Kalau dia terlalu konsentrasi kepada lukanya, maka rasa sakitnya semakin keras. Ya. Aduh berdarah. Mama kasih betadine. Belum kena udah sakit. Karena dia udah terasa apa? Harus dikasih bandage perih deh begitu ya. Iya ya. Nah, apalagi kalau
dia mendramatisir atau kenapa sih, waduh itu ya, si koko itu ya, saya didukung orang nggak begini, waduh jatuh saya, belak begitu ya, udah jatuh sama koko, gitu ya. Oh, tambah kesel nggak dia? Kalau dia ingat peristiwanya tambah kesel, ya. Nah, justru jangan. Maka caranya betul juga lo kasih permen, tapi jangan banyak-banyak nanti batuk. Tapi kasih permen itu juga betul. Atau alihkan fokus. Nah, ya. Kalau dia suka main bola, ya ini ya siapa sebenarnya? Andre, ini ada bola. Kalau dia senang bola, oh ya bola ya, main bola. Tanya, kaki kamu sakit nggak? Oh, tapi nggak apa-apa. Kenapa? Karena masih sakit ya? Masih sakit. Masih luka? Masih. Tetapi tidak dirasakan lagi. Karena dia lebih konsentrasi kepada Allah. Bola. Nah, di dalam Tuhan, kenapa kita tidak konsentrasi kepada Yesus? Kalau kita konsentrasi kepada Yesus, kita tidak terlalu memperhatikan kita ini dilukai orang lain berbuat ini kepada kita, terlalu kecil untuk dipermasalahkan. Karena ada hal yang lebih besar, yaitu Kristus. Amin. Kita mau lakukan pekerjaan Dia. Banyak perkara yang harus saya lakukan. Oh, bersama dengan itu sungguh luar biasa. Bersama Dia akan kita lakukan perbuatan gagal. Terlalu repot ngurusi hal-hal yang apa? Yang kecil-kecil tadi. Amin, ngerti? Nah, itu sebabnya jangan sampai dua hal utama yang besar yang bisa membuat kita tidak konsentrasi kepada Tuhan, tapi konsentrasi pada diri sendiri dan konsentrasi kepada apa? Dunia. Makanya apa yang harus dilakukan? Nah, makanya ya kita harus konsentrasi. Nah, salah satunya kayak tadi itu, kita itu harus melupakan. Semua katakan melupakan. Nah, nggak lupa. Kadang-kadang tapi itu kan dia itu udah ingat terus, ingat Nah, kalau diingat-ingat ya ingat. Oke ya, caranya gini. Oke. Nah, sekarang saya nanya ini ya. Bapak Ibu sekalian di sini, jangan membayangkan satu hal ini sampai selesai kebaktian. Jangan membayangkan gajah. Ya. Benar ya. Sampai kebaktian selesai jangan membayangkan apa? Gajah. Jangan membayangkan apa? Gajah. Oke. Nah, sekarang jujur dikit karena Tuhan kan, siapa yang bayangkan gajah? Bayangkan gajah. Bayangkan gajah. Bayangkan gajah. Padahal saya larang jangan membayangkan gajah. Lu malah bayangin. Kenapa? Karena saya ngomong apa? Gajah. Walaupun saya mengatakan jangan membayangkan. Jangannya nggak diperhatikan. Pokoknya ada gajah. Begitu ada kata gajah, oh wajah gajah terbayang. Tong gajah yang begitu muncul, betul nggak? Nah, makanya kita tidak bisa melupakan sesuatu kalau kita selalu membicarakannya. Betul kan? Tapi saya udah nggak ingat lagi sama dia sih. Waktu dia itu nuding saya juga ingat. Waktu ingat tapi dia saya sih nggak permasalahan. Dia nuding saya begini, Bu. Saya nudingnya nggak begini. Di depan orang saya dituding gitu. Saya sih nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa tapi diomongin terus. Itu apa-apa. Itu membuat kita jadi apa? Terlalu fokus kepada apa? Diri kita. Ingat terus. Betul gimana bisa lupa gajah, ngomong gajah terus. Bagaimana bisa lupa hal yang menyakitkan kita kalau kita selalu ngomongin terus. Bukan begitu. Ya makanya kadang-kadang ibu-ibu salah ini ya. Kadang-kadang ibu-ibu tapi ada pernah kasus malah bapak juga yang kasus kayak gini. Tapi umumnya ibu ya. Nah, ibu ngomong sama suaminya, Pipi, saya udah kasih tahu dari sejak dulu, Pi, kita udah nikah belasan tahun, Pi, ya. Tapi itu sudah nggak usah lagi ingat-ingat sama Susi. Lalu begitu diomongin, Papi sudah jangan lagi ingat-ingat sama Susi. Begitu disebut Susi, gimana? Dia mengingatkan dengan cara melarang.
Jangan ingat-ingat. Ya ingat. Ya salah itu caranya. Bukan begitu caranya. Bagi dia sebenarnya sudah lupa Mas Susi itu bekas pacarnya dulu. Sekarang sudah nikah, sekarang sudah kebaktian, sudah sering ikut persekutuan Sion. Udah makin ingat lagi. Ya tapi istrinya ngingetin dengan cara udah jangan ingat-ingat sama apa. Begitu disebut jangan ingat-ingat Susi, wajah Susi yang tersenyum muncul. Susi udah lama nggak BBM. Jangan membicarakan. Amin. Makanya caranya ini, mau pengen caranya kan? Ya. Ini ya. Kita baca 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang disebut dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya. Jangan ingat-ingatnya nggak benar. Semua yang baik, yang patut dipuji, yang memuji Tuhan, membesarkan Tuhan, firman Tuhan, kita bicara firman Tuhan. Pekerjaan Tuhan apalagi. Kalau kita konsentrasi di situ, ya, maka Susi akan lupa. Udah jangan ngomong Susi lagi. Ngerti? Ya itu harus firman Tuhan harus memenuhi kehidupan kita terus-menerus. Kalau kita lakukan ini, sungguh luar biasa. Amin. Oke, kita tunduk kepala kita datang kepada Tuhan. Tuhan, saya bersyukur pada malam hari ini Tuhan mengajar kami supaya konsentrasi kepada firman. Hati kami harus dipersiapkan yang benar. Jangan sampai hati yang pertama, kedua, tiga hidup kami. Jangan sampai hati kami seperti jalan yang semuanya boleh lalu lalang. Jangan sampai hati kami seperti tanah yang berbatu-batu, firman Tuhan tidak bisa masuk. Jangan sampai hati kami penuh dengan kekhawatiran, sehingga kekhawatiran itu yang akan mencegah firman Tuhan dan tidak berubah. Kami mau hati kami baik, Tuhan, sebagai tanah yang baik. Baik, bahkan kami mau konsentrasi kepada Engkau, fokus kepada Engkau. Kalau kami mendengar dan melakukan firman-Mu, maka segala berkat itu ada pada kami, tidak tergantung situasi, kondisi, atau problem yang kami hadapi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya percaya Engkau bicara kepada anak-anak di tempat ini, supaya kami tetap konsentrasi kepada Engkau. Haleluya. Saya mau berdoa untuk Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian katakan, Pak Pendeta, tolong doakan saya. Ini firman Tuhan bicara kepada saya. Mungkin kurang konsentrasi Pak firman Tuhan, kurang mendengar dan melakukan firman Tuhan, sehingga sibuk pada perkara-perkara yang lain. Tuhan katakan, kalau engkau mendengar dan melakukan firman, gak usah khawatir. Berkat itu urusan saya, janji itu urusan saya. Amin. Kau tetap harus kerja, karena firman Tuhan katakan harus kerja. Akan lakukan sebaik-baiknya seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau kuliah sebaik, semua lakukan dengan sebaik-baiknya seperti untuk Tuhan. Haleluya. Kalau Bapak Ibu sekalian katakan, Pak Pendeta tolong doakan saya. Sementara semua mata tertutup, angkat tangan, saya mau berdoa. Ya, tetap angkat tangan. Haleluya. Tuhan, itu doa untuk tangan-tangan yang diangkat. Saya percaya Engkau yang kasih kesempatan kami datang ke tempat ini. Walaupun ada storm, walaupun hujan, tapi Engkau yang hadirkan anak-anak-Mu di tempat ini supaya dengar firman-Mu, kami kuat dengan firman-Mu, kami melakukan firman-Mu. Jangan sampai firman itu hanya di permukaan saja, batu-batu dalam kehidupan kami bercongkel. Persilahkan firman Tuhan masuk dalam bagian yang paling dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih. Kami percaya mereka yang angkat tangan dalam nama Tuhan Yesus, Engkau beri kekuatan kepada mereka. Engkau nyatakan bahwa Engkau mengasihi mereka. Engkau punya rencana besar untuk setiap mereka, Tuhan, terutama mereka yang angkat tangan. Haleluya. Tangan boleh diturunkan. Tuhan yang berdoa untuk persekutuan ini, Tuhan. Pengurus yang berdoa, beri takut akan Engkau, punya visi ke depan. Bahwa persekutuan, kami percaya ini persekutuan dari Engkau, karena sudah berjalan sekian lama. Kalau tidak, persekutuan ini akan tutup, persekutuan ini akan berhenti. Kami tahu Roh Kudus yang memulai persekutuan ini. Kami
Kami melihat bagaimana buah-buah dalam persekutuan ini. Biar nama-Mu terus dipermuliakan Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Semua yang percaya katakan. Amin. Tepuk tangan Tuhan Yesus.